to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan usaha. Tujuan usaha kami yang pertama yaitu suatu usaha bisnis yang mengedepankan tujuan dan prinsip sesuai dengan syariat Islam. Tujuan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam di mana suatu bisnis tersebut tidak selalu mencari profit atau qimah madiyah atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non materi bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Prinsip bisnis syariah tersendiri itu mengandung 4 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu suatu usaha bisnis yang diharapkan dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan usaha produk tote bag dengan inovasi dan kreasi sehingga produk tersebut dapat diterima di masyarakat luas. Yang keempat, mengedepankan kualitas sehingga konsumen merasa puas. Dan yang kelima, mengembangkan pemasaran baik secara offline maupun secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Uniqlo Bag Collection. Visinya yaitu menjadikan perusahaan Uniqlo Bag Collection sebagai perusahaan yang memproduksi tote bag terbaik sesuai dengan syariat Islam yang mengedepankan inovasi dan kreasi sehingga mampu bersaing secara seimbang dengan produk dalam maupun luar negeri. Adapun misi dari perusahaan kami yaitu 1. Menjalankan usaha sesuai dengan bisnis yang bersyariat Islam. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen terhadap produk dari Uniqlo Bag Collection yang memiliki kualitas terbaik dan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, menciptakan produk seunik mungkin dan berkreasi sebagus-bagusnya. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Yang kelima, memperkenalkan produk ke seluruh kalangan. Dan yang keenam, menjaga kualitas produk agar dinikmati banyak konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang harapan usaha. Dengan didirikannya usaha ini, kami bermaksud agar produk yang kami hasilkan dapat dikenal oleh masyarakat luas dan juga digunakan secara terus-menerus seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Usaha ini kami dirikan dengan gambaran bahwa kami adalah seorang mahasiswa, di mana produk tote bag sendiri sering digunakan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain inovasi dan kreasi yang kami unggulkan, kami juga menjaga kualitas produk kami dengan menggunakan bahan baku yang halal. Kami ingin menjalankan usaha ini sesuai dengan syariat bisnis Islam, di mana prinsip dan tujuannya sesuai dengan bisnis Islam. Selain itu, harapan dari usaha ini adalah membantu masyarakat luas dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Semoga produk tote bag ini dapat dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil usaha bisnis Uniqlo Bag Collection. Memiliki bisnis adalah impian bagi setiap orang, namun tidak banyak orang yang berhasil menjalankan bisnis sesuai dengan keinginannya. Karena pada dasarnya, kita tidak bisa menjalankan bisnis hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Melainkan, bisnis atau usaha yang kita ciptakan harus mampu menutupi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, bisnis yang kita jalani akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang.
Seperti halnya bisnis tote bag ini. Bisnis ini memiliki nama Unique Bag Collection. Bisnis ini beralamat di Desa Pesaden, RT 4 RW 1, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Awalnya, pemilik usaha ini terinspirasi dari mahasiswa yang sangat membutuhkan tas untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Dengan adanya tas yang elegan dan harga terjangkau, tentu saja banyak menarik perhatian konsumen. Selain itu, ruang tote bag yang luas membuat tas ini memiliki fungsi yang serbaguna. Dengan diciptakannya produk yang kekinian ini, diharapkan bisnis ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama adalah metode pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka punya. Strategi pemasaran sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tempat. Kita sebagai pebisnis harus bisa memilih tempat yang mendatangkan keuntungan untuk kita. Maka dari itu, tempat yang kita pilih haruslah strategis sehingga dapat dilihat konsumen dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Untuk Unique Bag Collection ini membuka tempat sama dengan tempat produksinya, yaitu di Desa Pesaden, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Alasan memilih lokasi ini adalah karena selain dekat dengan pasar, di Rembang juga belum banyak usaha yang menciptakan tote bag, sehingga peluang untuk menguasai pangsa pasar sangatlah besar. Yang kedua adalah produk. Produk kali ini adalah produk tote bag. Tote bag ini berbahan dasar kanvas yang memiliki bentuk persegi yang sangat kece. Kalian juga bisa memilih atau request warna dan gambar sesuai yang kalian inginkan. Jadi tetap bisa memakai tote bag sesuai dengan karakter yang kalian punya. Selain cewek, cowok juga cocok memakai tas ini karena tote bag yang kami ciptakan adalah tote bag yang memiliki desain yang sangat keren dan tentunya tetap stay cool. Selanjutnya adalah harga. Untuk bisnis kami kali ini, kami mematok harga yang cukup terjangkau untuk setiap produknya. Satu buah tote bag seharga Rp25.000. Tetapi untuk pemesanan khusus atau desain yang sedikit rumit, maka harga akan menyesuaikan jenis desainnya, mulai dari 25 sampai 30 ribuan. Sedangkan untuk harga berlusin, kami akan memberi potongan 3.000 per produk dan untuk setiap pembelian per kodi, kami akan memberi potongan harga 5.000 per produknya. Meskipun harganya cukup murah, tetapi produk yang kami ciptakan bukanlah produk murahan. Kalian tetap bisa tampil kece dengan produk yang murah dan berkualitas bagus ini. Strategi pemasaran yang terakhir adalah promosi. Promosi juga sangat diperlukan dalam pemasaran, karena promosi akan menentukan hasil dari penjualan suatu produk. Selain membuka toko, kami juga melakukan promosi online, seperti memasang iklan di majalah, koran, radio. Kami juga melakukan promosi melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kami juga memasang poster di jalan supaya lebih banyak orang yang melihat. Dengan semakin banyak orang melihat produk kami, maka semakin besar pula peluang dalam memasarkan suatu. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Penisa Fitri. Di sini saya bertindak sebagai seorang manajer produksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode produksi. Sebagai seorang manajer produksi, kita harus mengetahui beberapa hal terkait dengan metode produksi. Yang pertama yaitu strategi produksi. Produksi adalah mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi atau proses di mana input diubah menjadi output. Dalam Islam, produksi dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik, material, dan moralitas sarana untuk mencapai tujuan sesuai syariat Islam, untuk mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat. Berproduksi itu hukumnya mubah dan jelas berdasarkan as-sunnah, sebab Rasulullah SAW pernah membuat cincin. Diriwayatkan dari Anas yang mengatakan Nabi SAW telah membuat sebuah cincin. Dari Imam Bukhari. Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka, sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan beliau terhadap aktivitas berproduksi mereka. Strategi produksi merupakan strategi yang dilakukan oleh manajemen produksi dalam menghasilkan barang maupun jasa. Setiap manajer dalam sebuah perusahaan mempunyai strategi tersendiri di mana mereka akan berusaha untuk memproduksi barang serta jasa untuk mendapatkan keuntungan yang seoptimal mungkin dengan sarana produksi yang mereka miliki. Secara umum, tugas dari seorang manajer produksi antara lain
Yang pertama yaitu merencanakan sebuah rencana, mempertanggungjawabkan agar persediaan barang tetap terjaga, melakukan pengawasan terhadap proses produksi supaya kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana, melaporkan kegiatan dalam kegiatan produksi secara berkala, berinovasi dalam mengembangkan produk. Strategi produksi dari perusahaan kami bertujuan di mana kami ingin berinovasi membuat produk tote bag dengan kualitas bahan yang baik, kuat, dan didesain dengan motif-motif yang unik. Kemudian untuk harga dan produk yang kami tawarkan sangat terjangkau, sehingga semua kalangan dapat membelinya. Selain itu, kami juga menerapkan tujuan produksi secara islami, di mana kami sebisa mungkin dapat merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga, tidak mengeksploitasi kekayaan secara berlebihan, dan membebaskan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Yang kedua yaitu mengenai rencana pengembangan produksi. Rencana-rencana pengembangan produksi dari perusahaan kami antara lain, yang pertama, kami berproduksi dengan berpegang teguh pada prinsip produksi Islami, yaitu prinsip tauhid, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kebajikan, dan prinsip kebebasan. Yang kedua, membuat perencanaan produksi, diantaranya jenis barang, bahan baku yang digunakan, kualitas barang, dan kuantitas barang. Yang ketiga, mengendalikan produksi dengan membuat suatu perencanaan, menyusun suatu jadwal kerja, menentukan suatu target market produksi. Yang keempat, pengawasan produksi dilakukan dengan menetapkan kualitas barang, membuat standar suatu barang, pelaksanaan suatu produk sesuai jadwal. Yang kelima, kami ingin berinovasi dengan memperluas wawasan di bidang desain tote bag. Yang keenam, menentukan dan menciptakan kreasi desain yang semenarik dan seunik mungkin untuk sablon tote bag. Yang ketujuh, menggunakan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Yang kedelapan, memakai alat dan mesin dengan produktivitas yang tinggi dengan biaya relatif rendah. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas pelayanan untuk permintaan kostum dari konsumer. Yang ketiga yaitu bahan pembuatan produk. Bahan baku yaitu kain kanvas, bahan penolong, benang, resleting atau zipper, dan pewarna sablon. Yang keempat, perlengkapan yang diperlukan. Ada mesin jahit, mesin bordir, alat sablon, alat potong, laptop, pensil, dan penggaris. Yang kelima yaitu adalah proses produksi. Pertama, kita siapkan kain kanvas, tapi terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti mesin jahit, gunting, penggaris, dan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan tote bag. Tentukan seberapa besar ukuran yang akan kita buat. Tote bag terdiri dari beberapa ukuran, yaitu ada 30 x 35 cm berukuran sangat kecil, 35 x 40 cm berukuran sedang, 60 x 50 cm berukuran besar. Setelah itu, potong sesuai dengan ukuran dan jahit tote bag. Setelah sudah dijahit, lalu kita pasang gantungan tote bag. Setelah itu, edit desain yang ingin dibuat atau sesuai dengan permintaan konsumen di Photoshop. Sesuaikan ukuran desain yang akan dicetak di tote bag. Pastikan ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Letakkan tote bag di alat print sablon, angkat dan keringkan. Tote bag siap untuk dipasarkan. Yang keenam yaitu lokasi perusahaan produksi. Lokasi perusahaan terletak di Desa Pasaden, RT 4, RW 1, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Perusahaan kami berawal dari sebuah gudang kosong yang akhirnya kami renovasi menjadi usaha tote bag yang nyaman. Bahan-bahan yang kami pakai kami jadikan satu pada ruangan dan kami susun rapi. Alat-alat pun kami susun rapi sesuai dengan bagian-bagiannya. Kami sangat menjaga kebersihan dan kerapian pada perusahaan kami. Gedung kami ber-AC, ada dapur, kamar mandi. Selain itu, di samping perusahaan kami juga membuka galeri kecil atau toko sederhana, sehingga konsumen tahu produk tote bag apa saja yang kami produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode personalia. Metode personalia adalah bagian dari manajemen yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pada dasarnya, personalia dibentuk bertujuan untuk mengatasi masalah mengenai kepegawaian, rekrutmen, dan juga pelatihan dan pembagian kerja karyawan. Tugas personalia.
Yang pertama yaitu ada memasukkan karyawan baru, mewawancarai dan memilih karyawan mana yang cocok untuk perusahaan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ada mengelola, mengevaluasi dan mengembangkan tes untuk calon karyawan baru. Yang ketiga ada memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan, detail tugas pekerjaan, kondisi kerja, gaji pegawai, jenjang karir, dan lain-lain kepada calon karyawan baru. Yang ketiga ada melakukan pemecatan karyawan dan mengelola prosedur disiplin. Yang keempat ada mengelola sumber daya manusia dengan tepat. Yang keenam ada membuat rencana melakukan orientasi terhadap karyawan baru guna membutuhkan sikap positif terhadap tujuan perusahaan. Yang ketujuh ada mempersiapkan karyawan untuk bertugas dengan melakukan program pelatihan kerja atau program magang. Yang kedelapan ada penghubung antara manajemen dan karyawan. Yang kesembilan ada memastikan kepatuhan hukum dengan memantau karyawan. Yang kesembilan ada menyelidiki dan melaporkan apabila terjadi kecelakaan pada salah satu karyawan untuk kepentingan asuransi. Selanjutnya ada tujuan personalia. Terdapat dua macam tujuan personalia, yaitu sebagai precision minded atau efisiensi dan daya guna, serta people minded atau kerjasama. Dengan begitu, manajemen personalia terkait dengan usaha untuk menciptakan kondisi yang mana setiap karyawan didorong untuk dapat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi atasannya, sebab kerjasama yang solid daripada karyawan dapat meningkatkan efisiensi yang maksimal. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab personalia. Masing-masing personalia memiliki tanggung jawab sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manajer berperan dalam memimpin dan mengatur para karyawan dalam perusahaan untuk memajukan usaha. Manajer juga bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Yang kedua ada karyawan bertugas melaksanakan perintah pemimpin atau atasan sekaligus memberi masukan tentang bagaimana cara yang lebih baik untuk memajukan perusahaan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Biaya produksi dan biaya operasional. Biaya bahan baku sebesar 1.248.000, biaya bahan penolong sebesar 588.000, biaya tenaga kerja 240.000, biaya pemasaran 124.000, biaya operasional sebesar 170.000, dan biaya administrasi sebesar 8.000. Untuk harga pokok penjualan dari tote bag sendiri sebesar 2.379.000, harga per pieces 49.563, laba 21,05% sebesar 10.438. Maka didapat harga jual per pieces sama dengan 60.000. Tentang perhitungan. 1. Biaya total. Biaya total sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost sama dengan 1.248.000 ditambah 1.131.000 sama dengan 2.379.000. Yang kedua yaitu biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk sekali produksi adalah sebesar 1.248.000 dibagi 48 sama dengan 26.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan produksi sama dengan 26.000 ditambah 1.131.000 sama dengan 1.157.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan adalah 1.157.000 dibagi 48 sama dengan 24.124. Harga jual per buah sama dengan 60.000. Modal awal. Modal awal sama dengan biaya tetap dan biaya variabel sama dengan 1.124.000 ditambah 1.131.000 sama dengan 2.379.000.
Yang keempat yaitu titik impas atau BEP. BEP sama dengan total biaya produksi satu kali produk dibagi harga per unit, sama dengan 1.131.000 dibagi 48, sama dengan 23.562. Untuk BEP produksi sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit, sama dengan 1.131.000 dibagi 60.000, sama dengan 18 buah. Yang kelima yaitu analisis keuntungan. Pendapatan sama dengan produk yang terjual dikali harga jual, sama dengan 48 dikali 60.000, sama dengan 2.888.000. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya produksi, sama dengan 2.888.000 dikurangi 1.131.000. Didapatkan sebesar 1.149.000. Yang keenam yaitu pengembalian modal. Total biaya produksi dibagi laba usaha sama dengan 2.379.000 dibagi 131.000 sama dengan 2 kali produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night when the cell comes first and the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious?